Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang pria bernama Tony yang bekerja di sebuah toko peti jenazah. Suatu hari, sementara ia tengah merapikan peti-peti tersebut, datanglah seorang wanita bernama Yuli. Yuli tampak bersedih dan datang untuk membeli sebuah peti jenazah untuk ibunya yang baru saja meninggal dunia. Tony dengan penuh empati membantu Yuli untuk memilih peti yang sesuai. Dan setelah itu Tony kemudian pergi untuk mengantarkan peti tersebut ke rumah Yuli. Di sana ia bertemu dengan suami Yuli yang bernama Tom yang bekerja sebagai penjual nasi daging. Keesokan harinya, saat memberikan bantuan kepada suaminya di warung nasi daging mereka, Yuli terlihat menakjubkan. Sorot matanya yang tulus dan senyumnya yang memikat membuat para pelanggan yang datang merasa terpesona. Terutama pelanggan pria yang mayoritas datang ke warung itu. Keindahan Yuli tidak hanya terpancar dari wajahnya, tetapi juga dari hatinya yang sangat hangat. Namun sayangnya hal ini membuat Tom merasa cemburu. Ia mulai khawatir bahwa para pelanggan mulai lebih memperhatikan Yuli daripada nasi daging yang ia jual. Lalu di malam harinya, Tom mencoba mengatasi rasa cemburu yang ia rasakan dengan mengajak Yuli untuk bercocok tanam. Meskipun ia mencoba sebaik mungkin, Tom terlihat lemas saat bermain. Dan Yuli merasa agak kecewa karena harapannya untuk bersenang-senang bersama suaminya tidak sesuai kenyataan. Beberapa hari kemudian, saat Tony datang ke warung nasi daging milik Tom, ia bertemu dengan Yuli. Mereka mulai mengobrol dalam percakapan yang menarik. Tom yang melihat mereka berdua berbicara kembali merasa cemburu. Ia mulai merasa bahwa Tony mungkin lebih bisa membuat Yuli tertarik dibandingkan dirinya. Pada malam harinya, Tom berbicara dengan Yuli dan tanpa disadari, perasaan cemburu yang masih mengganjal membuatnya memarahi Yuli karena obrolannya dengan Tony. Sayangnya, percakapan yang seharusnya menjadi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan itu berubah menjadi pertengkaran yang serius. Akhirnya mengarah pada konflik yang tidak seharusnya terjadi dan hubungan mereka semakin memburuk. Keesokan harinya, Yuli pergi mengantarkan pesanan nasi dari Tony. Ketika Yuli akan pergi, Tony yang peka melihat kaki Yuli yang memar, langsung bertanya apa yang terjadi. Ia terdiam sejenak, merasa bingung bagaimana seharusnya ia menjelaskan situasi yang rumit ini. Namun melihat kebaikan hati Tony, akhirnya Yuli memberanikan diri untuk berbicara. Tony dengan penuh empati pun mulai memijat kakinya dan memberikan obat untuk meredakan rasa sakit. Beberapa waktu kemudian, ia kembali menemui Tony, meyakini bahwa Tony adalah seseorang yang dapat diajak berbicara. Ia menceritakan tentang masa lalunya dan mengungkapkan alasan mengapa ia bisa menjadi istri dari Tom. Ia menjelaskan bahwa dulunya dia adalah seorang penjual di aplikasi micet yang bahagia. Namun, nasib berkata lain saat dia bercocok tanam di sebuah hotel. Disitulah dia ditemui oleh teman Tom yang bernama Zarif yang terpesona oleh permainannya saat dirinya sedang bercocok tanam bersama pelanggannya. Zarif kemudian meminta nomor handphone Yuli yang akhirnya diberikan kepada Tom. Tom kemudian menghubungi Yuli dan mengungkapkan keinginannya untuk bercocok tanam bersamanya. Yuli setuju dan mereka pun bercocok tanam bersama. Setelah selesai bercocok tanam, ia memutuskan untuk membicarakan situasinya dengan Tom. Ia menjelaskan bahwa sebagian uang yang dia hasilkan harus diberikan kepada bosnya. Tom dengan perasaan yang mendalam terhadap Yuli meminta untuk bertemu dengan bosnya. Saat pertemuan itu terjadi, Tom memohon agar Yuli diberi kesempatan untuk berhenti dari pekerjaannya. Saat itu juga dalam tukar-menukar, Tom juga memberikan jumlah uang tebusan sebagai pengganti pelepasan Yuli. Akhirnya ia dibebaskan dari keterikatan pekerjaan yang menyusahkannya, dan ia memutuskan untuk tinggal bersama Tom sebagai istrinya. Mereka bersama-sama memulai lembaran baru dalam hidup mereka, memadukan cerita dan pengalaman dari masa lalu, harapan dan cinta yang mereka bagi bersama. Setelah selesai menceritakan kisah masa lalunya kepada Tony, ia pun pulang ke rumahnya dengan perasaan lega. Setelah berbagi cerita pribadinya dengan seseorang yang baik hati seperti Tony. Tibanya di rumah, Tom langsung memarahinya bahkan melakukan tindakan KDRT karena Yuli keluar seharian.
Namun Tom yang sangat ingin bercocok tanam segera mengalihkan perhatiannya dan meminta Yuli untuk membuka seluruh pakaiannya. Setelah mereka selesai bercocok tanam, ia pergi ke rumah Tony dan mengungkapkan bahwa suaminya telah melakukan tindakan KDRT lagi. Tony merasa marah dan kesal karena Yuli terus menderita akibat perlakuan suaminya yang kasar. Untuk menghibur Yuli dan mengalihkan perasaannya, Tony mengajak Yuli untuk bercocok tanam dengannya. Ia pun akhirnya harus mengakui kehebatan Tony dalam bercocok tanam karena barang milik Tony sangat besar dan tahan lama. Suatu hari, ia mengadukan kepada Tony bahwa dia merasa hidup bersama Tom semakin tidak tahan. Keduanya berencana untuk menyingkirkan Tom agar bisa terbebas dari tekanan dan perlakuan kasarnya. Akhirnya mereka berhasil mengatasi masalah ini dan menjauhkan Tom dari kehidupan Yuli. Setelah itu mereka merayakan kebahagiaan ini dengan bercocok tanam kembali, menghilangkan semua beban yang telah mereka alami sebelumnya. Keesokan harinya, ketika Tony sedang berada di toko, dia didekati oleh seorang wanita cantik bernama Jessica. Mereka berdua mulai berbincang-bincang tentang peti jenazah yang dijual oleh Tony. Yuli yang melihat pertemuan itu dengan cepat bertanya kepada Tony tentang Jessica. Tony menjelaskan dengan jujur bahwa Jessica hanya datang untuk membeli peti jenazah. Ia pun mengingatkan Tony dengan tegas untuk tidak mencoba berselingkuh. Beberapa hari kemudian, Jessica kembali ke toko Tony dan mereka memutuskan untuk pergi makan bersama. Namun malam itu saat Tony dan Yuli bercocok tanam, terlihat bahwa Tony agak kesal, mungkin karena Yuli terlihat kurang bersemangat. Pada keesokan harinya, Jessica datang ke rumah Tony dan tanpa banyak omong mereka langsung melakukan kegiatan bercocok tanam. Keduanya saling menunjukkan keahlian mereka dalam bercocok tanam, menciptakan situasi yang hangat untuk dinikmati. Di sisi lain, Zarif mendatangi Yuli untuk membicarakan tentang Tom, memberitahunya bahwa ia mengetahui Yuli telah menyingkirkan Tom dari kehidupannya, dan juga mengetahui tentang hubungan Yuli dengan Tony. Zarif mengatakan bahwa dia tidak akan membongkar rahasia Yuli jika Yuli bersedia untuk memenuhi permintaannya. Ia meminta Yuli untuk bercocok tanam dengannya, dan Yuli yang merasa terancam akhirnya menuruti permintaan Zarif. Mereka pun mulai bercocok tanam, sementara Zarif diam-diam merekam kegiatan mereka. Di tengah permainan, Yuli dengan cerdik memanfaatkan kesempatan ketika Zarif lengah dalam permainan. Ia berhasil menyingkirkan Zarif, menjadikan nasib Zarif mirip dengan yang dialami oleh Tom. Kemudian suatu saat ia tanpa sengaja melihat Tony bersama Jessica. Ia marah besar ketika mereka bertemu, merasa Tony telah membohonginya. Lalu Tony tidak sengaja menemukan ponsel Zarif dan membawanya pulang. Setelah mereka membuka ponsel itu, Tony dan Jessica menemukan video Yuli bercocok tanam dengan Zarif. Tony kemudian datang ke rumah Yuli untuk bertanya tentang video yang ia lihat. Namun setelah beberapa pertengkaran panas ini, akhirnya Yuli menyingkirkan Tony. Jessica yang juga menyusul Tony mengalami hal serupa. Dan film pun selesai.